Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dengan jujur di dalam hati, mengapa Al-Fatihah selalu menjadi pembuka, dibaca di setiap syalat, diulang setiap hari, tidak pernah diganti, tidak pernah ditinggalkan? Apakah benar Al-Fatihah hanya sekadar syarat sah salat, ataukah ia sebenarnya pintu besar yang selama ini kita lewati tanpa sadar? Banyak orang membaca Al-Fatihah dengan lisan, tapi hanya sedikit yang membacanya dengan ruh. Padahal, para arif billah memahami bahwa Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka Al-Quran, tapi pembuka jalan ruhani, pembuka kesadaran, pembuka marifat. Al-Fatihah adalah dialog, bukan monolog. Ia adalah percakapan antara hamba dan Allah. Setiap ayatnya adalah panggilan. Setiap kalimatnya adalah jawaban. Tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang hadir. Saudaraku, jika Al-Fatihah hanya dipahami sebagai bacaan wajib, maka ia akan berhenti di lisan. Tapi jika Al-Fatihah dipahami sebagai jalan kembali kepada Allah, maka ia akan hidup di dalam ruh. Inilah yang sering kita lupakan. Kita terbiasa membaca cepat, mengejar rakaat, mengejar gerakan, tapi kehilangan pertemuan, kehilangan rasa sedang, berdiri di hadapan Rob semesta alam. Padahal, Al-Fatihah diturunkan bukan untuk dilafalkan, tergesa, tapi untuk dihayati, untuk ditanamkan, untuk membuka hijab demi hijab antara hamba dan Tuhannya. Para wali memahami bahwa siapa yang membuka Al-Fatihah dengan benar, maka Allah akan membukakan jalan ruhani baginya. Bukan jalan keajaiban lahir, tapi jalan pengenalan batin, jalan ma'rifat. Marifat bukan ilmu yang bisa diwariskan, bukan rahasia yang bisa diajarkan dengan paksa. Ia adalah cahaya yang Allah jatuhkan ke dalam hati hamba yang bersih. Dan Al-Fatihah adalah wadah cahaya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ayat Al-Fatihah menyimpan rahasia, rahasia tauhid, rahasia penghambaan, rahasia doa, rahasia ketergantungan, dan rahasia penyerahan total kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan sekadar pujian, ia adalah pengakuan ruh bahwa seluruh hidup berada dalam asuhan Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan hanya sifat, tapi jaminan bahwa jalan ruhani tidak dibangun di atas ketakutan, tapi di atas rahmat Maliki Yaumidin. Bukan ancaman, tapi pengingat agar ruh tidak tertipu oleh dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan rutinitas, tapi perjanjian suci antara hamba dan Rabb-Nya. Ihdinas syiratal mustaqim. Bukan doa biasa, tapi jeritan ruh yang ingin kembali lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan sekadar cerita, tapi harapan untuk berjalan di jejak orang-orang yang benar-benar sampai kepada Allah. Saudaraku, Al-Fatihah adalah cermin. Ia memperlihatkan sejauh mana hatimu hidup. Jika engkau membacanya tanpa rasa, itu tanda ruh sedang lelah. Jika engkau membacanya dan hatimu bergetar, itu tanda Allah sedang mendekat. Banyak orang mencari jalan ruhani yang jauh, padahal pintu itu dibuka setiap hari, dalam setiap rakaat, dalam setiap Al-Fatihah. Tapi kita terlalu sibuk untuk berhenti dan masuk. Kajian ini bukan untuk orang yang ingin cepat sampai, tapi untuk orang yang ingin benar-benar pulang. Pulang kepada Allah, pulang dengan hati yang utuh. Jika selama ini salatmu terasa kosong, jika bacaanmu terasa hambar, bisa jadi bukan karena engkau jauh dari Allah, tapi karena engkau belum membuka Al-Fatihah dengan ruh.
Saudaraku yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini menyentuh hatimu, jangan berpaling, jangan anggap ringan, karena bisa jadi Allah sedang mengajakmu masuk lebih dalam. Dan jika engkau ingin melanjutkan perjalanan ini, memahami setiap ayat Al-Fatihah sebagai tangga ma'rifat, maka tetaplah bersama kami. Jangan lupa subscribe channel ini agar engkau tidak tertinggal cahaya pembahasan ruhani berikutnya. Like agar kebaikan ini semakin luas dan share agar lebih banyak hati yang Allah sentuh melalui perantara ini. Semoga Allah membuka hati kita, menghidupkan Al-Fatihah dalam salat kita, dan menjadikannya benar-benar pembuka jalan ruhani menuju marifat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk memahami hakikat ruh Al-Fatihah secara utuh, kita harus memandangnya bukan sebagai rangkaian ayat terpisah, tapi sebagai satu perjalanan ruhani yang utuh dari pengenalan, penghambaan, hingga penyerahan total kepada Allah. Setiap ayat adalah makom, setiap kalimat adalah tangga, dan setiap pengulangan adalah pendalaman. Alhamdulillahirabbil alamin adalah pintu pertama, pintu kesadaran. Di sini, ruh diajak untuk bangun, untuk menyadari bahwa seluruh hidup berada dalam tarbiyah Allah. Rob bukan hanya pencipta, tapi pengasuh, pendidik, pengatur setiap detail kehidupan. Ketika ayat ini dibaca dengan ruh, maka keluhan perlahan melemah, karena hati mulai melihat bahwa tidak ada peristiwa yang liar, tidak ada ujian yang tanpa makna. Semua berada dalam asuhan Rob yang Maha Mengetahui. Banyak kegelisahan manusia lahir karena ia merasa hidupnya tidak dikendalikan, merasa sendirian menghadapi takdir, dan alhamdulillahirabbil alamin mematahkan perasaan itu. Ia menanamkan rasa aman ruhani bahwa engkau berada dalam genggaman Allah. Ar-Rahmanir-Rahim adalah makom cinta. Setelah ruh sadar akan Rabb-Nya, Allah memperkenalkan dirinya dengan rahmat, agar perjalanan ruhani tidak dilandasi ketakutan semata, tapi dilandasi harap dan kasih. Rahman adalah rahmat yang meliputi semua, bahkan kepada hamba yang lalai. Rahim adalah rahmat khusus untuk hamba yang kembali. Ayat ini mengajarkan bahwa jalan marifat tidak tertutup oleh dosa, tapi terbuka oleh taubat. Ketika ruh benar-benar meresapi ayat ini, maka putus asa mulai luruh. Rasa ditolak oleh Allah mulai menghilang. Dan inilah kunci penting, karena ruh yang putus asa tidak akan pernah sampai. Maliki Yaumidin adalah makom kesadaran akhir. Ruh diingatkan bahwa dunia bukan tujuan, bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah, bahwa semua pencapaian akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini meluruskan arah perjalanan agar ruh tidak terjebak mencintai dunia secara berlebihan, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, karena makrifat tidak akan tumbuh di hati yang tertambat pada dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pusat Al-Fatihah, titik keseimbangan antara ubudiyah dan tawakal. Di sini, ruh bersaksi bahwa ibadah hanya untuk Allah dan pertolongan hanya dari Allah. Banyak orang beribadah, tapi masih bergantung pada sebab. Banyak orang berdoa, tapi hatinya masih penuh kecemasan. Ayat ini menyatukan penghambaan dan ketergantungan dalam satu ikrar yang jujur. Ketika ayat ini dibaca dengan ruh, maka topeng ketergantungan palsu mulai runtuh. Hati berhenti bersandar pada makhluk dan mulai belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim
adalah jeritan ruh, bukan permintaan biasa, tapi pengakuan bahwa tanpa petunjuk Allah, ruh akan tersesat. Walaupun berilmu, walaupun rajin beribadah, inilah adab tertinggi. Orang yang mengenal Allah justru semakin takut tersesat, semakin merasa butuh bimbingan. Dan ayat ini menjaga ruh agar tetap rendah hati. Syiratal ladzina an'amta alaihim adalah makom harapan. Ruh tidak meminta jalan sendiri, tapi meminta jalan orang-orang yang telah sampai, para nabi, para syidik, para syuhada, para syalihin. Ini mengajarkan bahwa jalan ruhani bukan jalan kesendirian, tapi jalan warisan. Jalan yang telah ditempuh oleh hati-hati yang jujur sebelum kita. Gairil magdubi alaihim walad dalin adalah perlindungan terakhir. Perlindungan dari dua penyakit besar. Ruh, kesombongan ilmu, dan kesesatan. Tanpa sadar, orang yang dimurkai adalah mereka yang tahu tapi tidak tunduk. Orang yang sesat adalah mereka yang ingin tunduk tapi tanpa ilmu. Al-Fatihah menutup perjalanan ruhani dengan doa agar dijaga dari dua jurang ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah hakikat ruh Al-Fatihah. Ia bukan hanya bacaan sholat, tapi peta perjalanan menuju Allah dari kesadaran, cinta, takut, penghambaan, hingga penyerahan total. Siapa yang membaca Al-Fatihah dengan ruh, maka solatnya menjadi miraj, menjadi perjumpaan, menjadi tempat ruh bernaung. Dan siapa yang membacanya tanpa ruh, maka ia hanya melewati pintu tanpa masuk. Karena itu, jangan terburu-buru dalam Al-Fatihah. Jangan anggap remeh, karena di dalamnya Allah menyimpan rahasia marifat bagi hamba yang mau berhenti, hadir, dan berserah sepenuhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri hakikat ruh Al-Fatihah, ayat demi ayat, kini saatnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk menutup pembahasan, tapi untuk membuka kejujuran hati. Karena ilmu seperti ini tidak meminta tepuk tangan, tidak mencari kekaguman. Ia hanya meminta satu hal, kesediaan hati untuk berubah. Banyak orang mengetahui makna Al-Fatihah, tapi sedikit yang membiarkannya bekerja di dalam hidup. Padahal Al-Fatihah bukan surat untuk dipahami sekali, lalu selesai. Ia adalah surat untuk dijalani setiap hari, diulang, direnungi, dihidupkan. Jika hari ini salat kita terasa ringan, bisa jadi karena ruh sedang hidup. Tapi jika salat terasa berat, bisa jadi karena ruh sedang kelelahan. Dan Al-Fatihah diturunkan sebagai tempat ruh beristirahat. Jangan tergesa mengejar rasa. Jangan sibuk mencari pengalaman luar biasa. Karena ruh tidak tumbuh dengan paksaan. Ia tumbuh dengan kejujuran, dengan kesabaran, dengan adab. Mulailah dari satu hal sederhana. Saat membaca Al-Fatihah di solatmu berikutnya, perlambat sedikit. Hadirkan satu ayat saja dengan penuh kesadaran. Jika belum mampu semuanya, tidak apa-apa. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Jika saat membaca Alhamdulillahirobbil alamin, hatimu belum tenang, teruslah membaca. Jika saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hatimu masih bercabang, teruslah jujur, karena kejujuran adalah pintu marifat. Saudaraku, jangan pernah merasa gagal dalam perjalanan ruhani. Karena merasa gagal berarti masih berharap pada diri. Yang Allah minta bukan keberhasilan, tapi kepulangan. Al-Fatihah adalah doa orang yang sedang pulang. Pulang dari kesibukan dunia, pulang dari keakuan, pulang dari sandaran palsu, menuju Allah yang Maha Mengerti. Jika hari ini engkau masih jatuh bangun, masih lalai,
masih tersandung dosa, jangan berhenti membaca Al-Fatihah. Justru bacalah dengan rasa butuh yang lebih dalam, karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati hancur. Ingatlah, para wali tidak lahir dari hati yang merasa suci, tapi dari hati yang terus dibersihkan. Dan Al-Fatihah adalah alat pembersih paling halus yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini mengetuk sesuatu di dalam dadamu, jika ada rasa hangat, rasa tersentuh, atau bahkan rasa takut yang lembut, jangan biarkan itu hilang. Bisa jadi itulah panggilan ruhmu untuk hidup lebih dekat dengan Allah. Masih banyak rahasia Al-Quran yang belum kita buka bersama. Masih banyak ayat yang jika dibaca dengan ruh akan mengubah cara kita memandang hidup, cara kita memandang ujian, cara kita memandang Allah. Jika engkau ingin terus ditemani dalam perjalanan ini, perjalanan membersihkan hati, perjalanan menata tauhid, perjalanan menuju marifat dengan adab dan ketenangan, maka jangan berhenti di sini. Pastikan engkau subscribe channel ini sekarang juga, agar setiap pembahasan ruhani yang Allah izinkan hadir tidak terlewat darimu. Tekan subscribe channel ini sebagai niat untuk terus belajar dan mendekat kepada Allah. Jangan lupa like agar cahaya ilmu ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang lelah. Dan share kepada saudara-saudara kita, karena bisa jadi satu share darimu menjadi sebab Allah menghidupkan ruh seseorang yang hampir padam. Semoga Allah menjadikan Al-Fatihah benar-benar hidup dalam salat kita, mengalir dalam nafas kita, dan menuntun langkah kita sampai akhir perjalanan. Akhir kata, terima kasih telah menyimak dengan hati. Semoga Allah menjaga kita semua dalam cahaya hidayah-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.